Berdasarkan jejak digitalnya, pelaku ini adalah orang yang cukup vokal teriak-teriak Wahabi-Wahabi di sosial medianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, dengan terjadinya suatu peristiwa yang sangat viral kemarin teman-teman, yang terjadi di Candung, Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat kemarin teman-teman, ini menambah buruknya citra pondok pesantren Aswaja yang ada di Indonesia ini. Memang saya akui teman-teman, saya akui tidak semua Aswaja seperti ini teman-teman. Tetapi semua yang seperti ini pasti dari Aswaja. Tidak akan pernah kita temui, tidak akan pernah kita jumpai berasal dari pondok-pondok pesantrennya orang-orang Salafi atau yang mereka sebut sebagai Wahabi. Di video kali ini teman-teman, saya akan mereaksi pernyataan Mas Dodi Sipriadi ketika Mas Dodi Sipriadi mereaksi peristiwa yang terjadi yang viral kemarin teman-teman, yang ada di Candung, Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat kemarin teman-teman. Oke, sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tuh khawatir banget teman-teman, di masa depan nanti pesantren itu sudah tidak dipercayai lagi sebagai tempat yang aman untuk menitipkan anak sekolah di sana. Suatu hal yang wajar teman-teman, suatu hal yang wajar jika ada opini seperti ini teman-teman, pendapat seperti ini di masyarakat kita. Dikarenakan teman-teman, saking banyaknya pondok pesantren Aswaja yang melakukan hal-hal serupa seperti ini. Seperti menari ria di dalam acara keagamaan, berjoget-joget, santriwatinya, bahkan dengan menampakkan auratnya teman-teman. Ada juga yang kasus-kasus yang terjadi seperti yang terjadi di Candung kemarin teman-teman, di Kabupaten Agam kemarin, anak perempuannya dilecehkan oleh kiai, dan ini yang lebih parahnya teman-teman, laki-laki, santri laki-laki 40 orang itu dimangsa oleh ustadznya sendiri. Nah ini tidak hanya perempuan yang jadi korban, laki-laki juga jadi korban teman-teman. Jadi ustadznya itu kan laki-laki nih, santrinya laki-laki, sampai 40 orang digituin. Wah, ya memang setiap media yang memberitakan mengatakan bahwa itu hanya oknum. Ya mengatakan oknum itu kan karena memang aturannya begitu. Aturan penyiaran beritanya memang harus mengatakan oknum. Tapi sebenarnya ya kita lihat oknumnya banyak banget. Apalagi nih teman-teman, pelakunya kemarin, ustadz ini dikenal oleh masyarakat sebagai seorang yang alim. Bahkan di dalam setiap ceramahnya, saya sudah amati beberapa video ceramahnya, dia membawakan kajian-kajian ilmu tasawuf. Katanya untuk tazkiyatun nafs, membersihkan hati, mengajak umat untuk membersihkan hati. Ini dia YouTube-nya. Pembahasan dia itu seputar tasawuf gitu ya, sufi gitu ya, memurnikan hati, memurnikan diri, tapi dia tidak bisa memurnikan barangnya. Bahkan teman-teman, orang ini, pelakunya ini teman-teman juga dekat dengan seorang kiai yang diberi gelar dengan Singa Aswaja. Jejak digital dia memposting bersama Kiai Idrus Ramli ya. Ini dalam rangka apa ini ya? Coba kita lihat ini. Oh, ini ada keterangan konsistensi Wahabi terhadap ijma ulama. Oh, jadi dia membahas tentang Wahabi. Ini dia pelakunya ya. Jadi narasumber juga di situ ya, bersama Kiai Idrus Ramli. Ya tampaknya memang punya kedekatan khusus kali ya sama Pak Kiai Idrus Ramli, karena beberapa fotonya itu terlihat dia berfoto dengan Kiai Idrus Ramli. Ya semoga Pak Kiai Idrus Ramli mau menasehati ini ya, orang ini ya, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di penjara gitu kan. Bisa aja dia ngulangi perbuatannya di penjara. Ini juga ada dia memposting videonya Buya Ar-Razi ya. Wah ini juga nih
sampai dibuatin pamflet begini. Maka memang diperlukan ada perbenahan besar-besaran semua pesantren di Indonesia, teman-teman. Karena berita-berita seperti ini nggak 1-2 kali, tapi sering kali. Bahkan yang dulu sempat viral itu, santriwatinya disuruh joget ngebor di sebuah acara, teman-teman. Jadi di atas pentas santriwati yang perempuan-perempuan itu disuruh joget-joget begitu. Belum lagi kita lihat di majelis-majelis pengajian, katanya majelis sholawat, itu juga banyak yang joget-joget lah. Ya memang katanya dia sih berselawat, tapi apa yang dilakukan malah joget-joget, perempuan laki-laki campur jadi satu. Dan kalau kita lihat pelakunya, oknum-oknumnya dari kelompok itu aja. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Memang saya akui tidak semua aswaja seperti ini, teman-teman. Memang tidak semuanya seperti ini. Tetapi semua yang terjadi seperti ini pasti dari kelompok yang mengaku sebagai aswaja. Itu fakta, teman-teman. Teman-teman bisa cek bagaimana jejak digitalnya. Tidak pernah kita temukan di jejak digital terjadi di pondok-pondok pesantren salaf. Atau orang-orang yang disebut sebagai Wahabi. Tidak akan pernah ada pondok pesantren salafi dengan adanya acara keagamaan dengan lakukan joget-joget. Jangankan untuk berjoget-joget, teman-teman. Musik saja itu tidak akan pernah kalian temukan di pondok pesantren salafi. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka adalah orang-orang yang paling aswaja. Pondok-pondok pesantrennya yang selama ini, teman-teman, yang sudah banyak kita reaksi, yang sudah banyak juga direaksi oleh Mas Dodi Supriyadi, oleh Mas Ripras, bahkan diadakan acara sholawat diiringi dengan musik. Lalu joget-joget. Laki-laki, perempuan, itu joget-joget, teman-teman. Ini bagaimana ceritanya? Mengaku orang yang paling aswaja. Perempuan dan laki-laki ini membaur, teman-teman, berjoget-joget. Terjadi ikhtilat di dalamnya, teman-teman, tanpa ada batas. Dengan dalih ini adalah salawat. Salawat kepada Rasulullah diiringi dengan musik. Belum lagi dengan acara-acara santriwatinya seperti yang direaksi oleh Mas Dodi Supriyadi tadi, dengan berjoget-joget, dengan menampilkan pakaian-pakaian yang seolah-olah tidak menutup auratnya. Na'udzubillah. Belum lagi kita bicara penyimpangan-penyimpangan lainnya di lingkungan pesantren, contohnya seperti pesantrennya Gufron yang kemarin viral itu. Ini juga belum tertangani, Gufron ini juga belum ada kejelasan apa-apa. Kalau terus-terusan begini, di masa depan orang tidak akan percaya lagi bahwa pondok pesantren adalah tempat yang aman untuk menitipkan anak belajar di sana. Kita sebagai masyarakat, sahabatku semua, harus pintar-pintar nih sekarang, teman-teman. Jangan asal masukkan anak kita kepada pondok pesantren yang tidak jelas, teman-teman. Hati-hati, seperti kasus yang viral kemarin, teman-teman. 40 orang siswa laki-laki atau santri laki-laki itu dimangsa oleh ustadznya sendiri, teman-teman. Bukan hanya perempuan saja nih, teman-teman, yang menjadi korban pada zaman sekarang ini, teman-teman. Bahkan anak-anak laki-laki kita pun menjadi korban. Na'udzubillah. Maka teman-teman, kita harus pintar memilih pondok pesantren yang manakah yang harus kita titipkan anak kita kepadanya. Maka teman-teman, saya tegaskan di dalam video ini, masih banyak di Indonesia ini pondok pesantren yang bagus, teman-teman. Masukilah anak kita kepada pondok pesantrennya salafi. Orang-orang yang sebut mereka ini adalah orang-orang Wahabi. Kita lihat tidak pernah ada jejak digital di pondok-pondok pesantren salafi melakukan hal-hal yang nyeleneh. Tidak pernah, teman-teman. Tidak pernah kita temukan ada joget-joget ria di dalam pondok pesantrennya. Jangankan berjoget-joget. Musik saja haram. Tidak pernah kita dengarkan suara musik di pondok pesantren mereka. Apalagi kasus-kasus yang seperti ini. 40 orang siswanya malas saya menyebutkan di video ini, teman-teman. Na'udzubillah. Oke, sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga dua pelaku yang viral kemarin, teman-teman, yang melakukan perbuatan keji di Candung, Kabupaten Agam, di Provinsi Sumatera Barat kemarin, teman-teman, dihukum seberat-beratnya, teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Rizky Masaputra, Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.